Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Hendra, yang kedua Rizky Ramlan, yang ketiga Prigus Pendra, yang keempat Infan Zakbaryadi, dan yang kelima Kevin Dharma Putra. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang strategi pembelajaran cooperative learning. Pertama, kita harus tahu apa itu strategi pembelajaran cooperative learning. Strategi pembelajaran cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Adapun kelebihan strategi pembelajaran cooperative learning, yang pertama yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep sendiri dan cara memecahkannya masalah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kreativitas dalam melakukan komunikasi dalam teman sekelompoknya. Yang keempat, membiasakan siswa untuk bersikap terbuka dan tegas. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu kelemahan dari pembelajaran cooperative learning. Yang pertama, jika tidak ada bimbingan dari teman ataupun guru, maka ada kalanya siswa itu yang selalu pasrah. Dan yang kedua yaitu jika tidak ada mekanisme yang baik dalam proses, akan ada sikap ketergantungan siswa tersebut. Itulah beberapa kelemahan dari strategi pembelajaran cooperative learning. Adapun untuk langkah-langkah dari strategi pembelajaran cooperative learning ini, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Siapa di sini kita keras? Ya, Pak. Biasakan pimpin. Bersiap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang sempurna. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak mengakseskan terlebih dahulu. Kelas 12 IPA 1. tanggal 7. Ari Saputra. Sakit, Pak. Udah berapa hari terus? Dua hari, 3 hari. 2 hari. Andi Yurtwigal. Apa, Pak? Memang berhenti kok kan? Sudah 3 kali ya Pak. Ahmad Jumaili. Kakaknya pesta, Pak. Sekarang sini saya. Ya. Infan Zakbaryadi. Ya, Pak. Kalau kamu kan kelas. Ya, Pak. Hendra. Prigus Pendra. Hadir, Pak. Kakak kamu juga ada sekolah aslinya sini? Iya, Pak. Alumni sini kakaknya. Betul mirip. Iya. Bapaknya ambil. Nampil Aprilio. Pak.
murid baru. Iya Pak. Jumlah 20. Iya Pak. Apakah malam tadi sudah ada belajar? Saya juga. Coba Frigus. Apa yang kamu dapatkan setelah belajar tadi malam? Yang tadi malam saya belajar tentang sikap tercela Pak, bagaimana seorang anak yang tidak sopan santun terhadap orang tuanya, dan juga karakter anak. Pokoknya saya baca tentang itu tadi malam Pak. Ya baik. Ya pada kita itu selanjutnya mengenai perilaku tercela itu apa sih bentuk-bentuk perilaku tercela tersebut dan bagaimana cara kita supaya terhindar dari sikap tercela ini. Seperti apa bentuk perilaku tercela? Perilaku tercela bentuknya seperti tamak, melebihi, misalnya dibagikan sedikit makanan oleh seseorang, tapi dia melebihi mengambil makanan itu yang diberikan. Ya, terima kasih kepada Ivanda. Ya betul sekali. Yang pertama kita bahas nanti itu adalah tamak. Kedua itu tentang zolim. Ini nantinya kita akan membahas dua bentuk perilaku tercela, tamak dengan zolim. Coba Frigus, apa yang kamu ketahui tentang tamak? Tamak, tamak ini menurut saya Pak, ketika melakukan sesuatu hal atau lagi berbagi, ada suatu contohnya lagi berbagi nasi atau lagi berbagi kue atau buah-buahan, kita lebih banyak ambilnya daripada teman kita. Sedangkan itu bukan hak kita, tapi kita pengen ambilnya, kita ambil. Itu yang tamak menurut saya Pak. Ya, juga ada bentuk perilaku kita itu licik. Coba Nabil, apa itu licik? Tahu Pak? Oh, kamu tidak belajar. Tidak Pak. Sebenarnya saya akan memberikan sedikit materi tentang bentuk tercela. Bagaimana kita sebagai umat muslim ini harus menghindari sikap tercela ini, karena nantinya akan mengakibatkan seseorang itu akan terjerumus ke dalam dosa. Dalam pelajaran akidah ini, salah satunya membahas tentang perilaku tercela, tamak. Tamak berarti berlebih mengambil dalam sesuatu. Secara istilah itu tamak juga berarti rakus. Secara istilah itu berlebihan mengambil sesuatu, misalnya rakus dalam harta, berlebihan. Coba Frigus, contoh tamak itu seperti apa? Tamak itu mengambil hak orang Pak. Oh, itu tamak. Ya. Kalau Panda? Kalau menurut saya tamak itu mengambil bagian orang lain secara berlebihan, karena yang diambil itu bukan punya. Baik, terima kasih. Nantinya kita akan lebih dalam lagi menyampaikan tentang tamak, zolim, licik, tentang bentuk-bentuk perilaku tercela. Baiklah, pada hari ini Bapak akan membagi kelompok, dua kelompok. Kelompok satu Inpanza dengan Nabil. Kelompok dua Hendra dengan Frigus Pendra. Silakan bentuk kelompok. Bentuknya berdekatan. Satu meja Pak. Ya, baiklah. Setelah buat kelompok, ini nanti ada sedikit soal yang dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit.
berdiskusi sama temannya. Apakah pengertian sikap licik? Apa yang dimaksud dengan tamak? Tamak itu adalah Sikap licik itu seperti ciri-cirinya suka Kita berdiskusi berdua, berikut sama temannya berdiskusi. ya Pak. Bagaimana tanggapan temannya? Bisa sering membantu terhadap soal yang tadi berikan. Sikap licik. tamak. Apakah yang maksudnya tamak? Tamak adalah suatu hal Secara sikap benda atau atau perilaku sikap licik. Licik. Oh, sikap licik. yang Oh, maksudnya ada. tamak. Tamak menurut kamu kayak mana? Sikap licik. Sikap licik. Oh, Ya, ini udah betul nih, Pak. adalah akal yang buruk, nah. Akal yang buruk. Bagaimana Penipu. ciri-ciri yang bersifat tamak? Oh, ciri-cirinya kayak apa nih? Apa nih? Kayak Bagaimana cara mengambil hal orang lain, Ah, iya kan? licik? Apakah sudah selesai? Belum Pak, ada satu lagi Sudah, Pak. Caranya. Sudah, Pak. Nah, selanjutnya anggota kelompoknya bertukar memberikan informasi kepada kelompok satu dan kelompok satu memberikan informasi kepada kelompok dua. Silakan bergus bertukar. Sudah. Bukan begitu maksudnya anggota kelompoknya bertukar. Anggota kelompoknya. Iya. Jadi satu orang saja Pak yang buka. Ya itu orang ada. Misalnya Hendra dia. Hendra mana? Hendra, dia izin tadi ke WC Pak. Ya, Pak Hendra juga ya. Satu orang saja ya Pak. Ya, itu bagi informasi. Silakan berikan informasi apa yang kamu dapat tadi terhadap soal yang kamu buat terhadap anggota kelompok yang lain. Silakan. Baik Pak. Sikap licik, ya. Sikap yang akan buruk. Kami membahas tentang pengertian sikap licik. Nah, sikap licik ini adalah akal yang buruk. Contohnya pandai menipu seseorang. Bagaimana cara menghindar sikap licik? Nah, caranya dengan berteman dengan orang yang soleh. Ini akan hilang dalam diri kita. Jadi tergantung kebiasaan kita ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi guru apakah masih dengan tamak? Tamak adalah suatu apa yang Ya, selanjutnya kembali ke kelompok semula. Silakan kelompok satu coba pembahasan bacakan kepada teman-teman pembahasan yang kamu dapat. Yang kedua, bagaimana informasi yang kamu dapat dari tim tadi? Apakah sudah selesai? Baik, terima kasih. Selanjutnya itu Bapak akan mendengarkan tentang pembahasan yang kalian dapat terhadap materi yang sudah diberikan dan apa informasi yang kalian dapat setelah mendengarkan dari kelompok pertemuan dari kelompok kedua. Silakan Ibu. Jelaskan dulu materi yang kamu bahas tadi. Materi yang saya dapatkan tadi adalah tentang tamak. Tamak adalah suatu perilaku yang berlebihan dalam segi apapun. Ciri-ciri dari perilaku tamak adalah selalu mengambil hak orang lain dan selalu pengen berlebihan. Pak Pada, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Silakan kalau berdua membacakan penjelasan yang telah didapat. Setelah itu sampaikan informasi yang didapat. Baik, tadi dapat saya ambil pembahasan dari kelompok sebelah bahwasanya masalah licik Pak. Ya itu. Bagaimana licik, Bro? Licik itu menurut pemahaman apanya katanya tadi Pak adalah
akal yang buruk atau pandai menipu orang lain maksudnya nih Pak. Selanjutnya bagaimana cara atau menghindari licik ini. Nah, setiap kita punya mungkin setiap licik, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi ataupun merubah dari perilaku licik ini. Jadi tadi dijelaskan juga oleh teman tadi di Panza, caranya berteman dengan orang yang soleh, selalu bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan berperilaku baik. Dan juga disampaikan oleh Panza, solusinya agar licik ini terhindar dari diri kita, yaitu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan dekatnya kita selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan menjaga kita dari perilaku licik ini Pak. Itu aja Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Itu tadi pembahasan yang sudah kita dapat, bagaimana licik itu dan bagaimana sikap tamak. Pertama kita lihat tamak dulu. Tamak berarti berlebih-lebihan atau rakus, juga disebut tamak. Misalkan Prigus PH mempunyai harta, sudah berlebihan, ingin menambah lagi. Misalkan beli mobil satu, sudah ada mobil satu, dibeli lagi mobil dua, itu merupakan sikap tamak, sudah berlebihan dan tidak boleh dimiliki oleh setiap muslim. Tamak ini merupakan satu sikap yang berbahaya, karena salah satu sifat yang sifat setan itu tamak, berlebih-lebihan, boros terhadap menggunakan sesuatu. Misalkan kalau makan berigus, makan berlebih-lebihan, terlalu banyak mengambil sambal, dan setelah itu tidak termakan lagi, itu merupakan akibatnya terbuang nasi tersebut. Dan sebagai seorang muslim kita harus wajib menghindari sikap tamak ini. Dan apa gunanya kita belajar ini? Bahwa tidak ini menuntut kita bagaimana cara kita supaya terhindar dari sikap tamak ini. Oleh karena itu pentingnya kita belajar akidah akhlak ini, perilaku tercela ini. Kan itu ada dua tuh, biasanya perilaku terpuji dan perilaku tercela. Pada kali ini kita bahas perilaku tercela tentang sikap tamak. Bagaimana kita terhindar dari sikap tamak. Dan kalian sebagai generasi penerus bangsa harus menghindari perilaku tercela ini. Apakah sudah paham? Paham Pak. Ya. Selanjutnya kita masuk ke licik. Salah satu sifat yang melayani licik. Licik juga berarti menipu, tukang tipu. Coba Panza, seperti dengan cara tidak ada ini, bagaimana kita berperilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Salah satu bentuk sifat licik ini itu seringnya kita menipu teman, menipu orang tua. Berbohong lebih baik Pak. Ya, betul. Bagaimana Pak? Ya. Boleh atau tidak Pak? Berbohong lebih baik kan? Ya, terima kasih kepada Ibu Benar. Berbohong dalam kebaikan itu boleh, karena Nabi juga pernah memberikan satu ceramah atau penjelasan bagaimana berbohong dalam kebaikan itu di 3 tempat. Saya pertama, ketika hakim memvonis. Ya, terima kasih Firgus. Bagus sekali itu ya. Apakah boleh berbohong dalam kebaikan? Boleh. Contohnya misalkan kamu Firgus sedang ibumu sedang memasak sambal, lalu sambal itu terasa asin bagi kamu, lalu bertanya kepada Firgus, bagaimana rasanya? Kamu jawab, Enak Pak. ya enak Bu, padahal kamu asin. Iya. Itu berbohong kebaikan untuk apa gunanya? Supaya hati ibu kamu tidak tersinggung, ibu kamu telah capek-capek memasakkan masakan dan nantinya akan membuat hatinya senang. Ya, bagaimana Firgus? Ya, terima kasih Pak jawabannya Pak. Ada lagi? Pak, Silakan. apa manfaat bagi diri kita terhindar dari sikap tercela ini? Ya, manfaat itu banyak manfaatnya. Kita akan terhindar dari sifat ini. Itu kita akan menjadi pribadi yang percaya diri. Tidak mau kita berperilaku jahat terhadap teman kamu. Gimana? Salah.
Hendra ini kemana nih Gus? Dari tadi lagi Pak. Sudah 20 menit nih. Yang tadi bilangnya ke WC Pak. Ya. Ya kan? Ya. Skip film mungkin Pak. Baik. Yang ketiga kita bahas tentang zolim. Ada yang tahu arti zolim? Zolim. Pak, Ya, sekarang Gus. zolim. Menurut saya zolim ini zolim. Apa ya? Zolim. Zolim. Menuduh Pak. Ya. Yang tidak sengaja. Zolim juga berarti sewenang-wenang atau tidak adil Oh. atau tidak suka menolong orang lain. Itu maksud zolim. Lawan zolim ini adalah tolong menolong. Terdapat dalam surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolong kamu dalam kebaikan. Dalam surah Al-Maidah tadi. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa. Dan sikap zalim ini harus kita hindari. Terus Pendra, kamu tolong menolong dalam berbuat dosa. Itu termasuk sikap zalim tuh. Boleh Pak. Kamu tawuran di jalan, itu termasuk sikap zalim, berbahaya nanti dalam diri kamu dan orang lain. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Ya, selanjutnya Bapak akan bertanya kepada siswa. Ini apa ya? Siapa dapat? Siapa cepat tidak dapat? Iya Pak. Sebutkan contoh tamak dalam kehidupan sehari-hari. Pak, Ya, silakan. tamak mengambil hak orang lain. Aduh, apa lagi terus? Apa ya? Kalau memilih sesuatu itu terus, misalkan kita memilih jam tangan, kita beli lagi terus 2 jam tangan kita. Apakah tamak? Tamak Pak. Ya, terima kasih. Kedua, sebutkan contoh licin. Pak, Ya, silakan. ini orang lain Pak. Menipu. Orang lain. Ya, contohnya? Contohnya, ketika kita ingin berjumpa dengan orang lain, tapi kita berbohong kepada orang tersebut. Ya, baik. Terima kasih kepada anak-anak yang dalam materi kita pada ini. Mudah-mudahan kita dapat terhindar dari sifat licik. Sekian karena waktu sedikit lagi kita akan selanjutnya materi selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara menghindari sifat licik, ciri-ciri orang licik itu kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Hujan ya? Ya Pak, ya Pak. Gerimis. Ya, mudah-mudahan hujan membawa berkah. Amin. Ya, silakan dibantu. Doa. Baik, sebelum kita keluar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTK Pak sama Pak Jai. Pak Jai. Oh, Pak Jai itu apa ya? Pelawak Pak. Oh, ya. Pak Jai. Hujan ya? Iya Pak. Terima kasih ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak.